Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, baik jemaat GSJ El Shaddai maupun teman-teman sekalian dan saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi saya karena bisa melayani saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Yeremia 29 ayat 7, ayat 11 sampai ayat 14. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Sampai di sana ayat yang kita baca. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada hari ini, saya akan memberikan tema hari depan yang penuh damai, kesejahteraan, dan harapan. Itu yang akan saya angkat dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada hari ini. Hari depan yang penuh damai dan kesejahteraan serta harapan, itu tentu menjadi kerinduan bagi semua umat manusia. Karena kita tidak mau hidup dalam kekacauan, kita tidak mau hidup tanpa damai, kita tidak mau hidup tanpa harapan untuk hari depan. Kita semua ingin hidup dalam damai, kesejahteraan, dan harapan. Dan sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita berhak untuk memiliki semuanya itu. Karena semua orang berhak untuk memiliki damai, berhak untuk hidup dalam kesejahteraan, dan berhak untuk memiliki hari depan yang penuh harapan. Karena hari depan yang penuh harapan itu adalah hari depan yang penuh kepastian, walau disertai dengan banyak pergumulan di atas bumi ini. Nah, kalau kita pelajari ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini pertama-tama disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang menjadi orang buangan di Babel. Orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang menjadi tawanan perang Nebukadnezar, Raja Babel. Dan mereka diangkut ke Babel. Tapi hal yang kita lihat di sini yang luar biasa adalah apa yang Tuhan pesankan kepada orang-orang buangan ini. Dalam ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ingat bahwa ayat ini pertama-tama disampaikan kepada orang-orang buangan yang menjadi tawanan perang Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, orang-orang ini adalah penduduk Yehuda dan Yerusalem. Mereka menjadi tawanan perang. Tapi sebagai tawanan perang yang telah diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar dan tentara-tentaranya, Tuhan masih memberikan tugas yang luar biasa kepada orang-orang ini karena mereka itu adalah umatnya. Walaupun mereka orang buangan yang terusir dari tanahnya, dari kotanya, dari Yehuda dan Yerusalem, tapi Tuhan masih menitipkan pesan yang luar biasa bagi mereka. Yang pertama adalah usahakan kesejahteraan kota. Yang kedua adalah berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ini tanggung jawab yang harus mereka pikul walaupun mereka orang buangan yang hidup sebagai tawanan perang di Babel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka dipercayakan oleh Tuhan dan diberi tugas oleh Tuhan untuk
membangun dan mengusahakan kesejahteraan serta mendoakan kota di mana mereka tinggal, di mana mereka dibuang oleh Tuhan, maka apalagi kita? Kita di sini bukan orang buangan. Kita ada di Republik Indonesia karena kelahiran. Kita ada di kota kita masing-masing karena kelahiran. Dan kita yakin sebagai penduduk negeri ini, kita ini diutus oleh Tuhan untuk satu tujuan yang luar biasa. Maka tentu kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada yang dipercayakan oleh Tuhan pada orang-orang buangan yang menjadi tawanan perang di Babel. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota dengan berbagai cara yang bisa kita buat, semampu yang bisa kita lakukan. Tapi kontribusi positif kita harus berikan untuk negeri di mana kita tinggal, untuk kota di mana kita ada, untuk kampung-kampung di mana kita tinggal, dan untuk negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang kita kasihi. Karena kita terlahir sebagai warga negara Republik Indonesia. Di tanah ini kita ada, kita harus mengusahakan kesejahteraan negara kita dan mengusahakan kesejahteraan tempat kita, dan juga kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita, untuk kota kita, dan untuk kampung-kampung atau desa-desa kita di mana kita tinggal. Mengapa kita harus melakukannya? Karena Alkitab berkata, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kampung atau desa kita sejahtera, kita pasti akan sejahtera. Kalau kota tempat tinggal kita sejahtera, kita juga akan sejahtera. Kalau bangsa Indonesia di mana kita lahir itu sejahtera, maka kita juga akan sejahtera. Kalau kampung-kampung sejahtera, kota-kota sejahtera, otomatis negara kita Republik Indonesia akan sejahtera. Nah, Alkitab berkata tanggung jawab kita adalah mengusahakan kesejahteraan dan berdoa untuk kota kita, tempat tinggal kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjaga, supaya Tuhan melindungi, supaya Tuhan memelihara. Karena kesejahteraan tempat tinggal kita adalah kesejahteraan kita. Mengapa kita harus melakukannya? Barangkali kita berpikir bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak pencobaan, ada banyak kesusahan yang kita alami. Ingatlah bahwa ayat-ayat yang kita baca pertama-tama disampaikan oleh Nabi Yeremia. Karena Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang buangan yang menjadi tawanan perang. Sebenarnya mereka orang-orang tanpa harapan secara manusia. Karena mereka sedang diperbudak, mereka sedang menjadi tawanan perang. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia dalam ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu apa yang dirancangnya untuk setiap ciptaannya. Tuhan tahu apa yang dirancangnya untuk setiap umatnya. Tuhan tahu apa yang disediakannya untuk semua orang yang berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di sini, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang yang menjadi tawanan perang pada waktu itu. Dan sekarang firman ini adalah untuk semua orang percaya, semua umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Apapun kondisi negara kita, apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa-bangsa, sebesar apapun kesulitan yang sedang kita alami, Alkitab mengatakan apa yang disediakan oleh Tuhan adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, dan bukan kecelakaan. Itu adalah janji Tuhan. Kalau demikian, sebagaimana yang ditulis dalam ayat 7 tadi, kita harus berusaha, kita harus bergerak, kita harus mengusahakan kesejahteraan dan mendoakan tempat tinggal kita kepada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita, supaya Tuhan mendengar doa kita, mendengar doa umatnya, lalu kemudian Tuhan mewujudkan, memberikan apa yang disediakannya bagi kita sesuai dengan ayat ini,
yaitu damai sejahtera atau kedamaian, kesejahteraan, dan hari depan yang penuh harapan. Bukankah kita menginginkan kedamaian untuk hidup sebagai orang yang bahagia karena memiliki kedamaian di atas bumi ini? Tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena kita mempunyai iman yang kuat pada Tuhan. Dan kita tahu di balik kesulitan Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan bagi kita. Juga kita ingin memiliki kesejahteraan di mana kehidupan kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Di mana perekonomian bangsa Indonesia akan membaik dan kemudian mencapai kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan oleh orang-orang yang telah membangun negeri ini sebelum kita. Dan juga kita ingin memiliki hari depan yang penuh harapan. Karena kita tidak mau terkurung dalam masalah yang sudah merenggut banyak nyawa. Kita tidak mau terkurung dalam masalah yang membuat orang ketakutan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Tuhan janjikan hari depan yang penuh bahagia yang disediakannya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab bagi kita semua sebagai umat yang percaya pada Tuhan untuk mendoakan bangsa kita Indonesia dan mendoakan tempat tinggal kita, kota kita masing-masing, kampung-kampung kita masing-masing. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan dalam firman-Nya ini. Orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem menjadi tawanan perang di Babel karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi tidak semua kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan, tidak semua kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh semua umat Tuhan adalah karena disebabkan oleh dosa. Terkadang Tuhan mengizinkan persoalan itu datang agar kita merenungkan dan bisa menyadari betapa fananya hidup kita. Dan masih ada Tuhan di tempat yang maha tinggi, pencipta alam semesta, adalah Tuhan yang maha besar, yang perlu kita tinggikan, yang perlu kita sembah, dan kita perlu berdoa kepadanya. Sebenarnya Tuhan hanya sejauh doa, tapi kadang-kadang Dia menyembunyikan dirinya agar kita sebagai umatnya bersungguh-sungguh mencari Dia. Kadang-kadang Tuhan seolah-olah menyembunyikan dirinya. Dan yang Tuhan maksudkan adalah, yang Tuhan inginkan adalah supaya benar-benar umatnya, supaya benar-benar kita sebagai orang-orang percaya bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan dalam doa. Bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan dalam doa kita. Dan ayat ini berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita datang berseru dan berdoa pada Tuhan, janji Tuhan, Dia Tuhan yang Maha Kuasa akan mendengarkan kita. Lalu kemudian apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Karena Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah pencipta segala-galanya. Dan kita ini adalah ciptaannya yang termulia, yang mendiami bumi ini. Maka marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan marilah kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Mengusahakan kesejahteraan kampung-kampung dan desa-desa di mana kita tinggal. Dan mengusahakan kesejahteraan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kita terlahir sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Kita punya tanggung jawab untuk menjalankan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada semua umatnya. Dan kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian akan berpartisipasi sekecil apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Itu akan berdampak bagi negeri ini. Dan Tuhan yang Maha Kuasa akan melihatnya. Bila kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Dan bila kita mau berdoa untuk kota di mana kita ada. Serta bangsa Indonesia yang menjadi bangsa kita.
Karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal, kesejahteraan kampung-kampung, itu akan membuat kesejahteraan bangsa kita. Dan bila bangsa kita sejahtera, kita pun akan sejahtera. Dengan pertolongan Tuhan, kita kiranya akan menjadi semakin luar biasa di atas negeri di mana kita ada. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus akan tolong kita semua. Karena Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Dan terkadang Tuhan menyembunyikan dirinya supaya kita bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Dia hanya sejauh doa. Dan Tuhan menyediakan jawaban atas setiap doa-doa kita. Dan Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjamin, menyediakan kedamaian, kesejahteraan, dan hari depan yang penuh harapan. Tapi kita harus bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan, menyerahkan hidup kepadanya, dan berdoa kepadanya, serta mendoakan tempat tinggal dan bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami panggil Bapa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus dan mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing, baik kota-kota di mana kami tinggal atau kampung-kampung, desa-desa di mana kami tinggal. Serta kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan tolong bangsa kami menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak masalah. Teristimewa menghadapi pandemi COVID-19 yang masih cenderung meningkat. Oh Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan jamah bangsa kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan sembuhkan masyarakat yang ada di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Apapun agamanya, apapun statusnya, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami hanya bersujud dan memohon kepadamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Dan kami memohon pertolongan. Tolonglah juga pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah, dari daerah sampai kampung-kampung, dalam menangani masalah bangsa Indonesia. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, biar mereka diberikan hikmat, kekuatan, kesanggupan dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini, dan bangsa ini akan keluar dari semua persoalan yang sedang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kedamaian bagi bangsa kami. Berikanlah kesejahteraan bagi bangsa kami. Berikanlah hari depan yang penuh harapan bagi bangsa kami. Dan bagi kami semua penduduk negeri Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai daerah. Tolonglah mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik dan dengan pertolongan Tuhan. Semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin banyak orang yang dicegah dari terpapar COVID-19. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa di surga, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau tolonglah semua dokter, semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam memberikan perawatan dan pelayanan medis. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Lindungi mereka. Tolonglah mereka agar tidak ada lagi yang menjadi korban dalam menjalankan tugas pelayanan medis kepada masyarakat yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan. Bagi keluarga yang sedang berduka dimanapun berada oleh karena ada anggota keluarganya yang meninggal karena masalah COVID-19 ini, Tuhan tolonglah mereka. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dan pohon penghiburan akan menyertai semua keluarga yang berduka. Juga apapun yang menjadi masalah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya pertolongan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah juga TNI Polri yang menjalankan tugasnya siang dan malam. Mereka berperan aktif karena mau menyelamatkan negeri ini dalam segala bidang kehidupan. Tuhan campur tangan
sehingga mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami semua sebagai warga negara Indonesia, karena kami hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.